Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirara Jeni Revalina dengan PM A1WO 024005. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan review praktik fisika mengenai osilasi pegas dengan tujuan utama memahami konsep gerak harmonik sederhana dan menentukan konstanta pegas baik secara statis maupun dinamis. Nah, osilasi pegas adalah gerakan bolak-balik dari sebuah massa yang digantungkan pada pegas. Ketika pegas ditarik atau diberi beban, muncullah itu namanya gaya pemulih yang berusaha untuk mengembalikan benda ke titik setimbang. Dengan gaya ini mengikuti hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx. Nah, lalu di mana K merupakan konstanta pegas dan X adalah simpangan dari titik seimbang. Karena gaya pemulih ini berbanding lurus dengan simpangannya, gerakan ini termasuk gerak harmonik sederhana teman-teman, yaitu GHS. Nah, gerak harmonik sederhana sendiri adalah gerak periodik yang teratur di mana simpangan kecepatan dan percepatannya itu berubah sesuai dengan fungsi sinus dan kosinus atau kosinus ya. Inilah mengapa osilasi pegas menjadi salah satu contoh ideal dari gerak harmonik sederhana. Nah, dalam praktikum ini saya bertujuan memahami karakteristik gerak harmonik pada pegas dan menentukan nilai konstanta pegas melalui dua metode, yaitu statis dan dinamis. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah ada statif, pegas, penggaris, tabung sebagai tempat beban, 5 keping, beban, stopwatch, serta neraca Auhaus untuk menimbang massa. Nah, pada metode statis, pertama-tama saya memasang statif dan menggantungkan pegas, kemudian mengukur panjang awal pegas tanpa beban. Setelah itu saya menimbang massa tabung, menggantung tabung pada pegas dan mencatat panjang akhirnya. Beban kemudian ditambahkan satu persatu sambil mencatat pertambahan panjang pegas. Nah, pada setiap penambahan massa, data ini digunakan untuk menentukan konstanta pegas melalui hubungan antara gaya, berat, dan pertambahan panjang. Semakin besar gaya dan semakin besar pertambahan panjangnya, semakin jelas nilai konstanta pegas dapat dihitung. Terus lalu pada metode dinamis ya teman-teman. Pada metode dinamis, saya menggantungkan beban pada pegas lalu menariknya sedikit dan melepasnya sehingga berosilasi. Dengan menggunakan stopwatch, saya mengukur waktu yang diperlukan untuk 10 ayunan agar hasilnya lebih stabil dan akurat. Waktu total dibagi 10 untuk memperoleh periode 1 ayunan. Nah, periode ini kemudian digunakan menggunakan dalam rumus karena untuk menentukan konstanta pegas secara dinamis, hasil yang diperoleh dari kedua metode menunjukkan bahwa nilai konstanta pegas berada pada kisaran 9,8 hingga 10,1 Newton. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.